Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thierry Wijatama Azhari dengan NIM A11 2021 13807 dari kelompok 4116. Sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat PHP. Cara membuat PHP form gitu ya. Oke, jadi untuk tampilan awal itu seperti ini ya. Tampilan awalnya seperti ini, jadi emang kosong ya, kosong, nggak ada apa-apa, kosong. Oke, setelah itu kita langsung menuju ke codingnya aja. Oke, yang pertama kita membuat untuk bodinya dulu ya, tampilannya dulu. Terus seperti biasa body, setelah itu kita langsung ke form, kita kasih form, tutup. Oke, lalu di tengahnya kita kasih UI class, kita kasih UI class. Kita nanti kasih nama form aja kali ya, kita kasih nama form. Nah, oke, ini nanti untuk membuat CSS nya ya. Jadi selanjutnya li lalu label, setelah itu yang pertama itu nama dulu, nama label. Nah, setelah itu kita kasih jarak enter ya, cr. Setelah itu input name, kita kasih nama aja sama dengan. Oke, setelah itu langsung ke type nya itu kita kasih text. Setelah itu tutup. Oke, setelah itu langsung ke place folder, masukkan nama ini. Jadi sebelum dimasukkan itu ada tulisannya masukin gitu ya, class sama dengan field long. Nah, kita kasih kayak gini jadi biar nanti enggak kurus gitu ya, kita kasih nah kayak gini. Oke, setelah itu kita kasih kita copy ini sampai 4 kali ya, 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama itu nama, yang kedua kita kasih email. Ini kita ganti ke email, terus sini masukkan email. Nah, lalu dari sini kita ganti ke email. Kita ganti ke nomor telepon kali ya, nomor telepon. Nah, telepon ini kita kasih no telepon aja kali ya, no telepon. Terus masukkan nomor telepon. Nah, oke, selanjutnya kita kasih alamat. Kita ganti alamat, dan di sini masukkan alamat. Nah, yang terakhir jumlah barang yang dibeli. Nah, ini kita kasih jumlah, terus masukkan jumlah barang. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu tutup untuk kuliah. Nah, oke, setelah ini kalau ini misal gitaran ya, kalau gitaran itu jadinya seperti ini. Nah, jadi belum ada tampilannya gitu ya, masih polos kayak gini. Nah, sekarang kita akan membuat untuk CSS-nya. Kita akan membuat CSS-nya di sini aja kali ya. Nah, ini di style baru nih. Untuk CSS-nya sendiri itu, oke, pertama-tama kita langsung ke form aja. Kenapa form? Karena yang di bawah tadi kita namain form ya. Karena ini form. Terus ini juga
Oke, tengahnya kita margin 10 px auto. Setelah margin max widthnya 400 px. Setelah itu padding itu 20 px, 12 px, 10 px dan 20 px ya. Ini oke. Terus setelah itu fontnya itu kita kasih 12 px, dan untuk jenis fontnya itu kita kasih Lucide Sans Unicode. Lalu kita komanya di sini. Nah, kita kasih titik 2 lagi. Setelah itu Lucide Grande. Nah, kita koma lagi, kita kasih satu lagi yaitu sans serif koma. Oke, setelah itu kita langsung ke bawah aja, kita langsung ke form li nya. Nah, form li nya padding 0. Lalu untuk display block, untuk list filenya yaitu non. Setelah itu marginnya 10 px 0. Nah, setelah itu kita ke label, font label. Nah, label terus marginnya kasih 0 3 px 0. Setelah margin kita kasih padding, untuk paddingnya itu 0 px. Setelah padding kita display kita kasih block. Setelah itu font width, untuk font width-nya itu 10. Untuk font width-nya kita kasih bold. Nah, koma. Setelah itu kita atur untuk form inputnya. Form inputnya itu type sama dengan text. Nah, ini kita kasih koma. Setelah itu form input lagi, form input, kita kasih type juga tapi email sama dengan email. Setelah itu koma. Nah, setelah itu kita kasih text area, Nah, kita kasih koma. Oke, setelah itu select, lalu box sizingnya ya, box sizing. Untuk box sizingnya itu border box. Setelah itu WebKit box sizing border box juga, border box. Kita kasih lagi untuk WebKit box sizing. Nah, maaf, ini kita ganti, berarti kalau sudah kita ganti mouse. Ini mouse ya, nanti mouse box sizing. Lalu setelah itu kita isi border box juga, border box. Nah, oke, seperti ini.
Setelah itu langsung ke border satu back, border 1 back solid. Untuk warnanya kita kasih ini aja. Nah, oke, koma. Setelah itu masuk ke padding 2 back, marginnya 0. Nah, oke, setelah ini lanjut lagi ke outline. Outline-nya 0. Oke, setelah ini kita langsung ke input lagi ya. Jadi gini. Nah, kita ke form, input lagi, type text. Nah, itu titik 2 fokus, koma. Terus di bawahnya lagi titik font, input, email, titik 2, maaf, type dulu ya, type email, titik 2, fokus, koma. Itu langsung form lagi, titik form, text areanya, text area, titik 2, fokus, koma, lalu titik form lagi, select, titik 2, fokus. Nah, kalau sudah seperti ini langsung kurung buka, kurung tutup. Habis itu mouse box shadow, Oke, setelah itu 008 px, warnanya kita kasih 88 DE D5 E9 Oke, lalu setelah itu kita kasih lagi WebKit Box Shadow, Oke, ini belum dikasih ini ya. Nah, ini lalu 008 px, kita kasih hashtagnya sama 88D 59E. Nah, titik koma. Oke, setelah itu box shadow lalu 008 kita samain aja, terus hashtag 88D 59E 5E9. Oke, titik koma. Nah, itu ke bordernya 1 px solid, warnanya kita samain lagi 88 D 59E. Nah, 5E9 ya. Oh iya, ini kebalik, 5E9. Ini juga 5E9 dan 5E9. Nah, ini titik koma. Oke, setelah border langsung kita ke form lagi, lalu kita kasih fill
vivid. Nah, kita buka, lalu kita kasih width-nya itu 49%. 49%. Terus setelah itu kita kasih lagi form titik form titik field long sekali lagi field long itu kita kasih width 100%. Oke, setelah itu kita kasih lagi form untuk field selected. Oke. Untuk ini width 100%. Width 100%. Nah, width 100%. Lalu setelah itu satu lagi tick font tick field text area lalu height. Untuk height-nya 100 height. Oke, jadi untuk CSS-nya seperti ini ya, kurang lebih. Lalu setelah itu kita ketik untuk PHP-nya gitu ya. Sekarang kita ketik untuk PHP-nya. Jadi ini kalau misal kita run itu jadinya seperti ini. Oh, enggak, kita belum save ya. Kita save dulu. Setelah itu kita langsung refresh. Nah, jadinya seperti ini gitu kan. Nah, jadi ada shadow belakangnya warna biru gitu. Ini untuk animasinya gitu. Nah, sekarang kita bikin tombol submit juga gitu. Tombol submitnya juga belum gitu kan. Untuk tombol submitnya itu kita kasih di bawah LI tadi. Nah, ini LI, kita kasih LI lagi. LI, kita kasih LI. Setelah itu button kirim, lalu button, setelah itu tutup. Nah, oke, kita save dan kita lihat seperti apa jadinya. Nah, jadi ada seperti ini ya. Oke, sekarang kita bikin untuk PHP-nya nih. Sekarang kita bikin untuk PHP-nya. Oke, jadi ini untuk PHP-nya. Yang pertama itu kita buka PHP. Ada tanya PHP. Nah, di PHP lalu kita kasih dolar nih, dolar nama. Nah, itu add dolar get. Setelah itu kita kasih ini, terus nama, nah, kasih ini ya, ini kita petik, lalu koma, dan kita bikin ini sampai semua ini ya, jadi 5 kali. 2, 3, 4. Nah, ini sudah 5. Lalu kita ganti ini sesuai ini ya, sesuai nama ini, email. Setelah itu email, kita kasih sini juga email. Nah, gini. Setelah itu sini kita ganti, setelah email itu nomor telepon ya, jadi no telepon. Nah, sini juga no telepon.
phone. Setelah itu alamat, sini juga kita kasih alamat. Setelah alamat kita kasih jumlah ya, jumlah, terus ini juga jumlah. Nah, oke, setelah ini kita langsung tutup untuk PHP-nya. Caranya tanda tanya lalu. Nah, oke, setelah itu kita langsung coding untuk agar bisa keluar ya. Kalau submit itu keluar hasil submitnya gitu. Oke, jadi yang pertama itu kita harus ketiknya if ada kurung untuk dolar nama. Oh ya, kita belum PHP buka ya, kita belum buka tanda tanya PHP. Nah, ini if nama, setelah itu kita kasih ini. Nah, ini echo dapat tip 2, terus strong. Setelah itu kita kasih nama. Nah, ini setelah itu strong. Nah, setelah itu kita langsung kasih ini dolar nama. Setelah itu kita kasih ini PR untuk spasikolnya gitu kan, PR dan titik koma. Nah, ini kita copy paste aja. Kita tinggal copy paste di sini. Terus paste lagi dan lagi. Nah, jadi di sini tergantung di atasnya ya, nama berarti email, terus ini juga email, sini juga email. Nah, ini setelah itu setelah email kita kasih apa tadi setelah email ya? No telepon. Nah, ini no telepon. Lalu no telepon, setelah itu ini nomor telepon. Nah, ini no telepon. Oke, setelah itu alamatnya di sini, dan ini kita kasih alamat. Nah, alamat sini juga alamat. Oke, di sini jumlah. Sini juga kita kasih jumlah. Dan ini adalah tadi jumlah barang ya. Jumlah barang yang dibeli. Nah, gini. Oke, setelah itu kita tutup PHP-nya ya. Kita tutup tanda tanya gini. Nah, sekarang kita Ctrl S dan kita coba jalankan PHP-nya. Kita tadi masukin nama saya Ferry Widyatama. Untuk emailnya kita masukin email contohnya email.com. Nah, terus nomor telepon kita kasih gini aja. Alamat juga kita coba kasih Pati gitu aja, Pati. Setelah itu jumlah barang yang dibeli itu misal 2, terus kita kirim. Nah, jadi ada hasilnya gitu di bawahnya. Oke, ini untuk hasilnya langsung keluar di bawah ini semua. Oke, setelah live coding tadi, sekarang waktunya untuk explore coding dan seluruh hasilnya ya. Jadi dimulai dari shop terlebih dahulu.
Di sini saya menggunakan nama shop PC-ku ya. Kenapa PC-ku? Karena isinya itu nanti tempat penjualan part-part PC gitu ya. Jadi ya tentang toko ini menjual spare part komputer ya, simple aja sih untuk home-nya ya. Jadi ini kesimpulan untuk web ini. Jadi di sini isinya adalah spare part komputer, dan untuk codingnya itu simple aja sih. Ini untuk CSS di bagian navigation ini untuk codingnya ini. Jadi saya pakai ini CSS internal ya, CSS internal. Setelah itu ini codingnya seperti ini tulisan biasa sih. Jadi karena itu simple, tulisan aja jadi seperti ini aja. Nah, ini untuk footernya, saya footer menggunakan eksternal. Nah, footernya eksternalnya ada di sini. Ini untuk codingan CSS eksternalnya ya. Nah, footer gitu. Oke, sekarang lanjut untuk ke about nih, about. Nah, ini deskripsi saya ya, saya pembuatnya gitu kan. Ya, nama saya Thierry Wijatam Asyari dan dibuat pada tanggal 10 Januari ya. Saya membuat about ini 10 Januari gitu kan. 10 Januari. Setelah itu ya gini isinya. Ya, untuk codingnya juga simple aja seperti itu gitu kan. Jadi untuk paling yang beda adalah gambar di sebelah teksnya ya. Jadi untuk gambar di sebelah teks itu codingnya ini ya. Codingnya itu ini div style. Nah, ini gambarnya, lalu float left. Nah, ini di kiri gambarnya berarti ya. Gambarnya di kiri, terus tulisannya di kanannya gitu. Ini tulisannya. Dan di kanannya, terus setelah itu ada JavaScript gitu kan. Saya pakai JavaScript, tapi di sini hanya untuk menampilkan waktu saja gitu. Sini untuk menampilkan waktu saja dan hari ini dibuka gitu kan. Dibuka, udah itu aja. Saya pakai JavaScript di sini, ada JavaScriptnya. Setelah itu daftar. Nah, daftar ini ya, maksudnya daftar produk maksudnya. Nah, ini adalah produk yang saya bilang tadi untuk spare part komputer ya. Jadi di sini ada motherboard, ada prosesor, ada VGA, ada SSD untuk storage-nya, dan PSU ya, power supply. Nah, di sini untuk codingnya memang ini agak ribet ya, Jadi ini codingnya seperti ini biasa, navigation biasa, terus di sini tulisan ini halaman untuk melihat barang yang dijual. Jadi untuk card ini ya. Nah, cardnya itu ini saya buatnya seperti ini cardnya. Oke, setelah itu card ini CSS cardnya internal ya. Nah, ini untuk barang-barangnya ada VGA, terus CSS lagi, setelah itu prosesor dan seterusnya gitu. Nah, oke, setelah itu kita menuju ke detail produk. Nah, ini untuk detail produknya nih. Nah, detail produk, mereknya MSI, tipenya 51, versi baru, dan lain-lain. Ini untuk detail barangnya ya. Ini untuk detail barangnya. Ini untuk detail barangnya ya sama sih, codingnya cuman gambar di sebelah huruf gitu ya. Sebelah huruf. Setelah itu, nah ini untuk beli barangnya gitu kan. Untuk beli barangnya sini saya menggunakan PHP. Nah, PHP-nya di sini. Ini PHP untuk checkout-nya nih. Ini PHP untuk checkout yang tadi setelah habis kita bikin ya. Nah, ini nama, email, nomor telepon, alamat, jumlah barang yang dibeli gitu. Jadi kita misalkan nama saya. Nama, ini nomor telepon, alamat, Pati, jumlah barang yang dibeli 2. Nah, ini tadi yang kita praktekin dan ya muncul nanti di sini gitu. Oke, kita back, lalu kembali ke produk lainnya ya. Produk lainnya coba, ini sama konsepnya itu sama di prosesor gitu kan. Prosesor, setelah itu kita langsung masuk aja ke buku tamu. Nah, buku tamu ini juga PHP ya, tapi bedanya kalau tadi kan untuk checkout barang, tapi kalau ini itu untuk identitas
pengunjung gitu kan, identitas pengunjung. Jadi yang pernah sini mohon menyempatkan waktu untuk nulis sini gitu kan. Nama ya sama lah, kita coba sama karena ini codingnya juga sama gitu kan. Codingnya juga sama berarti udah gini aja sih. Oke, itu untuk codingan dan hasil dari shop ya. Codingan dari shop itu ini ada buku, ada input. Buku itu yang buku tamu, jadi input itu yang checkout barang gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke codingan dan hasil dari blog. Oke, sekarang kita masuk ke untuk blognya ya. Jadi untuk blog itu ya namanya deskripsi dan tips Mobile Legends gitu. Jadi ini adalah salah satu hero Mobile Legends yang namanya itu Yuzong gitu. Jadi saya membuat blog ini. Nah, setelah itu kita coba buka. Nah, jadi isi untuk home-nya itu seperti ini aja ya, simple gitu kan. Penjelasan blognya itu apa gitu. Terus ada footer, ada header yang gambar Yuzongnya gitu. Udah gitu aja sih. Itu aja. Oke, setelah itu kita lanjut ke about. Nah, ini sama ya, home sama about itu kurang lebih codingnya sama. Ada ini header, habis itu navigation sama footer gitu. Copyrightnya. Oke, setelah itu ini konsepnya sama, jadi ya berdua ini hampir sama sih, makanya juga CSS internal. Lalu untuk blognya juga sama kayak tadi ya, blognya itu hampir sama, ini tulisan-tulisan semua. Soalnya isinya itu penjelasan tentang Yuzong nih ini untuk blognya ya. Nah, ini untuk blognya. Sini saya menggunakan JavaScript juga dan waktu JavaScript. Cuman bedanya di blog ini itu untuk blog ini itu kita menggunakan Showmore ini ya. Nah, jadi kalau misal kita lihat sekilas itu ini sedikit ya. Jadi penjelasannya itu sedikit. Nah, setelah ditekan read more, nah ini keluar semua penjelasannya gitu. Lalu read less ini balik ke kecil lagi. Oke, setelah itu langsung ke buku tamu. Oh iya, kalau di blog read more ini dibatasin di sini. Span ID dot ini di titik-titik, itu titik-titik adalah ini. Jadi waktu berhenti itu ada titik-titiknya gitu. Titik, lalu ini tulisan semua, tulisan, setelah itu sampai ujung tulisan semua gitu. Tulisan semua. Oke, setelah itu kita lanjut lagi ke buku tamu. Nah, ini buku tamu sama seperti tadi ya. Identitas pengunjung, dan ini emang filenya sama gitu kan. Jadi untuk nama ini dan saran kritik. Nah, ini saran kritik. Misal tampilan kurang bagus misal gitu ya, tapi ya enak sih. Terus kirim dan ya keluar gitu. Dan kita keluar semua. Jadi itu tadi adalah tugas ujian akhir Daskom ya untuk blog dan shop. Jadi ada home, ada about, blog, dan buku tamu ya. Sekian dari saya. Thierry Widyatama Asyari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.